Assalamualaikum, Bu Om, apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah baik. Eh, ini boleh hari ini kok ceria ya? Yang keberapa ya? Ya lupa ya Selamat. 25 lebih berapa gitu ya. Ini kok setiap pagi dengan rutinitas seperti ini apa sih bahagia menurut Bu Om? Bahagia adalah saat kita bisa bangun pagi dengan sehat dan mengingat Allah. Mengingat Allah. Anak-anak kita yakin bahwa mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan kebiasaan mereka. Aduh, nggak Subuh, jauh dari anak-anak ya, Bu. saya selalu anak-anak ya. Heeh. Anak-anak yang saya pikirkan. Iya, iya. Iya. Oh, iya. Tapi sama ya. Iya. Terus bagaimana caranya untuk apa ya, menghidupkan rasa bahagia itu gimana, Bu Om? Yang jelas sih selalu bersyukur ya. Saya Oke. selalu melihat selalu Allah lebihkan apapun itu. Iya. Nggak kalau pas tersirat sesuatu yang wow di luar, saya selalu melihat bahwa masih banyak yang bisa kita lihat. Alhamdulillah di kehidupan kami, saya dan anak-anak, Iya. terutama dalam rangka kepadanya. Oke. Itu aja sih. Bu Om aktivitasnya kelihatan dari bajunya di rumah sakit ya, Bu Om. Iya. Berapa orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Ini kan hari Idul Fitri ya. Insya Allah kita sudah melewati hari yang hampir sebulan ya. Nah, dalam proses merayakan Idul Fitri ini kan biasanya suasananya gembira gitu ya, happy. Kalau Bu Fitri sendiri, Nur Fitri sendiri mengartikan kebahagiaan itu seperti apa? Maksudnya kebahagiaan dalam merayakan Idul Fitri gitu. Tidak selalu, tidak. Secara umum bahagia itu apa sih artinya buat Fitri? Bahagia itu hati itu senang, riang, gembira. Gitu kali ya. Oke, jadi senang, gembira, riang. Apa yang dilakukan untuk bisa mendorong bahagia muncul itu gimana, Bu Fitri? Eh salah satu ini karena saya suka makan ya, jadi salah satu bagi saya kalau bahagia itu kalau makan sesuatu yang kita sukai misalnya gitu, atau ketemu orang-orang yang kita sayangi, atau berkunjung ke tempat-tempat yang kita senangi, yang sejuk, yang adem, itu bisa timbul bahagia. Termasuk ketika goes kemarin, ini udah lama nggak goes ya karena puasa kemarin. Oke. Nah, perasaan yang terasa ketika goes itu benar-benar refreshing. Jadi rasanya badan itu jadi lebih sehat, hatinya senang, pikirannya jadi lebih jernih. Karena kan pemandangan di Sleman ini indah-indah gitu loh, bagus-bagus gitu kan. Di sawah, lihat air. Jadi hati itu senang jadinya. Ini udah lama nggak goes, sudah mau goes lagi tapi belum sempat-sempat. Iya, iya, iya. Menarik sekali ya. Bu Fitri, aktivitas profesinya sebagai apa ya? Boleh tahu? Sebagai dosen. Oke. Nah, ini juga salah satu kebahagiaan kalau kita melihat anak didik kita itu, mahasiswa kita dulu sekarang sudah berhasil gitu. Itu adalah suatu kebahagiaan juga. Yang membuat bahagia di tempat kerja ya. Oh ya, apalagi melihat anak didik berhasil gitu. Iya. Kemudian bahagia itu juga kalau kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke. Jadi ada Kenapa? perasaan lega, ada perasaan senang. Ya. Oke, jadi ada perasaan lega karena setelah sudah selesai. Kalau mahasiswa tadi bisa senang, bisa ininya kenapa?
Karena apa ya? Karena senang ya, karena kita turut, maksudnya walaupun mungkin sedikit, tapi kita turut andil misalnya ya, mengajarkan sesuatu kepada mahasiswa tersebut, Ya, kemudian mahasiswa tersebut berhasil begitu ya, bisa iya, jadi orang begitu sukses, dan kita ada turut bangga. Jadi merasa seperti orang tua, turut bangga telah berhasil iya. mendidik mahasiswa tersebut. Oke. Terima kasih. Dan terakhir ini, kalau di tempat kerja, rasa bahagianya itu sudah dirasakan seperti apa? Eh, Belakangan ini, jadi saya sangat mencintai profesi saya sebagai dosen gitu, apalagi di UII, jadi insya Allah akan sesuai dengan visi misi hidup kita ya, di kerja itu juga sebagai ibadah, apalagi sebagai dosen kita itu termasuk investasi akhirat juga ya, amal jariah. Ilmu yang kita sampaikan kalau dimanfaatkan, digunakan dan mencerdaskan mahasiswa kita dan dipakai nanti misalnya untuk bekerja, berhasil dan sebagainya, itu kan walaupun sedikit ada kontribusi kita yang turut mendidik, mengajarkan dan sebagainya. Jadi sebagai dosen, dan ini juga mungkin buat semua, sebagai guru, sebagai pendidik itu merupakan suatu profesi yang sangat baik karena kita mencerdaskan anak bangsa. Dan itu merupakan amal jariah. Dan sejalan dengan visi misi hidup kita, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Pak? Ya, Namanya siapa, Pak? Mbak Surip. Mbak Surip. Mbak Surip, kok kayaknya hari ini ceria sekali. Apa ya definisi bahagia atau cerianya Bapak itu apa ya? Selalu bersyukur Selalu apa yang kita punya dan menikmatinya. Oke, terus gimana cara mendapatkannya Bapak? Ya usaha toh. Dengan cara apa ya Pak ya yang Bapak sudah lakukan? Ya, kerjakan yang bisa dikerjakan. Kerjakan apa yang sudah dikerjakan ya gitu. Ya, Bapak bekerja di tempat yang sekarang apa sudah merasakan seperti itu rasa bahagianya? Ya, kurang lebih. Kalau enggak mah udah pensiun. Zion. Kenapa kok? Alasannya kenapa? Ya kan bersyukur Oh, bersyukur dan dengan menikmatinya. Hebat sekali Bapak. Ini yang terakhir Pak. 2 kali saja, jangan sekali. Aktivitas Bapak yang di tempat kerja yang membuat bahagia itu. Apa kabar? Ganteng sekali hari ini Mas Lukman. Alhamdulillah. Ya, happy ya, senyum selalu nih Mas Lukman. Mas Lukman mau nanya nih, apa sih kalau dikatakan bahagia itu menurut Mas Lukman? Bahagia itu saat kita masih ingat untuk bersyukur dan masih bisa melakukannya untuk seikhlas-ikhlasnya bersyukur dengan kondisi apapun. Iya, gitu. Ya, penerimaan Penerimaan. diri kita terhadap semua kondisi yang Allah takdirkan setiap harinya. Oke. Nah, di tempat kerja yang sekarang Mas Lukman, pekerjaan aktivitasnya di mana Mas? Di Rumah sakit Gunung Rumah Jati. Sakit Gunung Jati ya. Nah, apa yang udah dirasakan? Sudah diperoleh nggak rasa bahagia atau kepuasan di tempat kerjanya? Ada momen-momen di mana kita bisa lebih bahagia dan ternyata membuat kita sadar kalau bahagia itu sederhana. Oh, sederhana. Tapi rasanya tidak sederhana. Sebetulnya ya, gitu. Sederhana. Bagaimana kemudian cara Mas Lukman untuk bisa meningkatkan, membangun rasa bahagia itu gimana, Mas? Ya kembali lagi bersyukur karena kita kondisinya ke rumah sakit, ketemunya dengan orang-orang yang sakit, entah fisiknya, entah pikirannya, kita jadi merefleksikan ke diri sendiri, menerima kondisi yang ternyata kita
bisa dikatakan jauh lebih kondisi yang lebih baik secara fisik barangkali. Jadi harusnya kita bisa jauh lebih bersyukur daripada orang-orang yang sedang terbaring lemah di kamar-kamar perawatan, atau mungkin kita seharusnya lebih bisa bersyukur lagi ketika melihat penunggu pasien, keluarga penunggu pasien, bahwa ternyata keluarga kita lebih dalam kondisi yang lebih sehat dibandingkan keluarga orang lain, fisik kita juga lebih sehat dibandingkan fisik orang lain. Nah, terakhir ini Mas, aktivitas apa sih yang membuat muncul rasa bahagia itu di tempat kerja? Aktivitasnya apa? Bertemu dengan orang lain dan tidak Oke. menutup diri Iya. dan saling menguatkan. Itu yang bikin kita bahagia. Saling Oke, menguatkan. terima kasih Mas Lukman Terima sharingnya. Mari. Semoga sukses di tempat Amin. kerjanya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kesimpulan dari wawancara 4 narasumber saya, profesi kesehatan 2 dan 2 dari bidang pendidikan. Mereka secara umum mendefinisikan kebahagiaan itu sesuatu yang bersifat afeksi positif, seperti joy, semangat, bahagia, bersyukur, seperti itu. Dan hal-hal yang membuat mereka bisa sangat menikmati kebahagiaan adalah pada saat mereka bisa melihat orang lain bisa terbantu dengan aktivitas mereka, baik dalam pekerjaan bidang kesehatan atau pendidikan. Di bidang kesehatan mereka merasa sangat senang bisa memberikan pendampingan bagi pasien, dan di bidang pendidikan mereka menjadi sangat berbahagia pada saat melihat anak didik mereka bisa menerima ilmu pengetahuan dan bisa mempraktekkan pengetahuan tersebut. Secara umum, para narasumber memiliki kebahagiaan yang cukup tinggi di tempat pekerjaan, karena pekerjaan mereka adalah sesuatu yang sesuai dengan visi, value, dan orientasi hidup mereka, sehingga membuat pekerjaan yang mereka lakukan menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka. Kesimpulannya, kebahagiaan dalam wawancara narasumber ini mengidentikan rasa bahagia itu dengan sesuatu yang bermakna dan yang lebih dalam, tidak hanya sekedar kepuasan hidup yang bersifat artifisial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.